Baik, kali ini kita akan membahas tentang tutorial menggunakan aplikasi Microbanking Origination System atau MOS versi 1.1. Aplikasi MOS ini berfungsi untuk melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan, ya. Analisis di sini mulai dari penginputan data permohonan sampai dengan approval atau persetujuan pembiayaan. Baik, di dalam aplikasi MOS ini ada 5 bidang, ya, yang sudah existing sekarang di sistem ini. Yang pertama ada AO, legal, manajemen risiko, branch manager, dan juga dirut. Nah, AO ini merupakan start, ya, awal dari penginputan seluruh data pemohon yang dimulai dari data register. Secara paralel nanti akan masuk ke legal, ya. Data register ini seperti nama, alamat, gitu ya, kemudian nomor KTP, tempat dan tanggal lahir pemohon dan penjamin. Nah, kemudian secara paralel akan masuk ke tab request IDEP. Nah, biasanya staf legal ini yang melakukan request IDEP ke web OJK. Nah, setelah dapat hasil dalam format PDF nanti akan diupload kembali ke aplikasi MOS. Nah, itu yang mengubah statusnya nanti dari staf legal, ya. Kemudian si AU juga dapat memonitor perkembangannya, apakah sudah ada hasil IDEP atau belum. Nah, setelah ada hasil IDEP, si AU baru bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menginput permohonan, menginput data agunan, menginput persyaratan-persyaratan, ya, lampiran-lampiran seperti fotokopi KTP, foto kartu keluarga, ya, agunan, foto agunan, lokasi agunan, dan sebagainya. Kemudian dari legal juga ini ada limit sesuai ketentuan yang berlaku di bank masing-masing, ya, ada staf dan kabak. Kemudian dari legal ini AO tadi, ya, dari AO ini setelah lengkap datanya, ya, kemudian si AO ini melakukan komite, ya. Jadi setelah ada hasil IDEP tadi kan kembali ke AO, ya. AO menginput permohonan dan data-data persyaratan lainnya, kemudian AO melakukan komite dengan statusnya itu adalah rekomendasi. Nah, setelah AO mengkomite dan merekomendasi, selanjutnya dikirim ke legal. Nah, legal juga melakukan komite, tetapi bukan pemutus, ya, hanya rekomendasi saja. Nah, dari legal ini dikirimkan ke bagian manajemen risiko. Nah, manajemen risiko di sini juga ada limitnya, ya, ada staf, ada kabak, ada kepala. Nah, jadi MR ini, manajemen risiko ini, mereka melakukan review, ya. Mereka tidak melakukan komite tapi mereview terhadap risiko terhadap pemohon ini, mulai dari usahanya, kemudian dan agunannya. Kemudian dari manajemen risiko ini dikirimkan ke BM. Nah, untuk komite selanjutnya itu ada di BM. Nah, BM ini sebagai pemutus dan juga sebagai rekomendasi, ya, nantinya sesuai dengan limit yang telah ditentukan di masing-masing bank. Nah, misalnya BM ini sampai dengan limit 50 juta, itu BM bisa menyetujui atau menolak. Nah, kalau di atas 50 juta wajib kirim ke dirut. Nah, dirut begitu juga, ini terakhir, ya, ada di dirut. Dirut boleh menyetujui atau menolak, ada di sini. Nah, baik BM ataupun dirut kalau memilih kalau sebagai pemutus, ya, kalau ditolak berarti ini masuk ke daftar blacklist. Jadi nasabah ini selama waktu tertentu sebelum dibuka, ya, blacklistnya, dia tidak akan dapat menginput atau tidak dapat mengajukan permohonan pembiayaan di seluruh kantor cabang, hikmah wakilah, seperti itu, ya. Tapi bisa dibuka, ya, bisa di open. Jadi dalam waktu misalnya 6 bulan disurvei lagi, mungkin sudah layak diberikan, itu bisa di open dan bisa diajukan kembali. Mungkin untuk flowchartnya aplikasi MOS, ya, yang existing itu ada seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi.